Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tanpa terasa kita masuk pada hari terakhir daripada bulan Oktober. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa kami Tuhan merindukan Engkau. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau.
Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, sebagaimana lagu yang kami persembahkan, pujian pada hari ini, pada pagi hari ini yang kami naikkan ya Bapa. Bahwa biarlah kiranya jiwa kami betul-betul merindukan Engkau ya Tuhan. Sebagaimana rusa yang haus dan hanya mencari satu, yaitu air. Demikianlah kiranya ya Bapa. Biarlah jiwa kami tetap tinggal dalam kerinduan yang sesungguhnya kepada Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kami Tuhan. Di dalam segala kerendahan hati kami datang menghadap Tuhan. Kami masuk ke dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya ya Bapa, bahwa Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memungkinkan pada hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu ya Bapa. Biarlah kami boleh menaikkan pujian, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami mengarahkan hati dan pikiran kami, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Janganlah kami mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa, tapi kiranya sungguh-sungguh pada hari ini ya Tuhan, segenap kami meninggalkan segala kesibukan kami, pikiran kami arahkan sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Tuhan, kiranya Tuhan turut campur dalam rangkaian ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, dan juga persiapkan Pak Yung yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan, kami percaya firman yang akan disampaikan adalah firman yang memberikan kami makanan yang sesungguhnya, yaitu untuk memberikan pertumbuhan kepada jiwa kami dan rohani kami ya Bapa. Dan kiranya kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami diberikan peneguhan, kami diberikan kekuatan yang terus menerus. Terima kasih ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, setiap kami yang terlibat dan juga setiap umat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan jamah mereka satu persatu ya Bapa. Walaupun kami tidak ada di ruangan yang sama, tapi kami percaya ibadah kami tidak ditentukan oleh ruang dan tembok ya Bapa, tetapi hanya di dalam roh dan kebenaran. Dan apabila kami sungguh datang kepada Tuhan di dalam kerinduan, di dalam roh dan kebenaran, kami percaya Tuhan bahwa kasih dan rahmat Tuhan turun atas kami sekalian. Karena Tuhan Yesus sudah begitu banyak berbuat dalam kehidupan kami ya Bapa. Pengampunan Tuhan nyata, penyertaan Tuhan nyata. Dan kiranya sungguh Bapa, pada pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian kami boleh naikkan penyembahan kami, dan kami datang dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Dan biarlah sukacita itu adalah sukacita ilahi yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Kami bersyukur Bapa, kiranya dengan segala kerendahan hati, terimalah ucapan syukur kami, terimalah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Amin, amin. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita semua, saudara-saudara semua hidup rukun bersama. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Haleluya, haleluya. Katakan sama kiri kananmu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kita bangga punya Allah seperti Dia. Yesus yang sudah berkorban buat kita, menyelamatkan kita dan memberikan kita pengharapan. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sekali lagi katakan, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Karena ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan memperhatikan kami saat ini. Tuhan yang bisa melihat hati kami yang paling dalam. Meskipun orang yang dekat dengan kami tidak tahu isi hati kami. Tapi Tuhan tahu. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami yakin Tuhan akan memberkati terus kami, melindungi kami. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, terlebih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku, Dia mengerti
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau adalah tetap Allah yang setia, yang kasih-Nya berlimpah atas kami. Demikian juga firman-Mu adalah firman yang tetap. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman-Mu tetap adanya. Kami mengucap syukur Engkau memberikan firman-Mu menjadi patokan dan menjadi standar yang bahkan menjadi seperti terang yang terus menerangi hidup umat manusia, bahkan menuntun jalan hidup manusia. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur di tengah-tengah ibadah kami pada pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami baca dan kami renungkan, kami boleh semakin menghargai kebenaran firman-Mu. Khususnya firman yang menjadi manusia, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, yang menyediakan satu-satunya keselamatan. Tuhan, kami berdoa, persiapkan hati kami masing-masing, bahkan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan semua yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online. Biarlah Roh-Mu bekerja, menenangkan hati dan pikiran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu firman. Dalam hal ini, firman Tuhan maksudnya, Alkitab kita gitu ya, adalah mercusuar daripada zaman. Mari kita terlebih dahulu membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-126. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Jadi dari ayat yang singkat ini kita melihat ketika manusia mencoba merombak atau membatalkan atau menggantikan kebenaran firman, maka Tuhan akan bertindak. Sebab firman Tuhan itu mutlak, sebagaimana seperti mutlaknya Allah sendiri. Firman Tuhan kebenarannya adalah absolut sepanjang zaman. Sebab Allah yang tidak berubah, Allah yang sempurna, tidaklah mungkin memberikan firman atau aturan-aturan yang karena perubahan zaman lalu aturannya dirubah. Itu produk manusia yang seperti itu. Tetapi produk dan firman Allah tidaklah seperti ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pemahaman seperti ini saya akan mulai mencoba melihat dari situasi negara-negara pada umumnya. Yang namanya sebuah negara pada umumnya pasti punya undang-undang. Terlepas undang-undang itu tidak sempurna, tetapi lebih baik ada undang-undang daripada tidak ada
sama sekali. Nah, kalau di dalam sistem kerajaan zaman dulu, sabda seorang raja itu menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan. Tetapi pada sistem kerajaan yang modern, bahkan kuasa raja pun dibatasi dengan undang-undang. Tidak mutlak seperti zaman dahulu. Jadi semua negara pada umumnya pasti punya undang-undang. Berbicara tentang hal ini saya jadi ingat tentang sejarah daripada bangsa kita. Sebetulnya waktu masih di dalam penjajahan bangsa Jepang ini sudah mempersiapkan, yaitu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, di mana dijanjikan nanti Indonesia akan dianugerahi dengan kemerdekaan. Tetapi ketika panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu mulai menyusun undang-undang, di luar dugaan Jepang menyerah karena 2 bom atom dijatuhkan oleh Amerika, yaitu di Nagasaki dan Hiroshima. Maka tanggal 17 secara mendadak sekali di luar dugaan, Presiden Soekarno dan wakilnya pada waktu itu Insinyur Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar 45 menjadi undang-undang bagi negara Indonesia. Tidak mungkin ada satu negara tidak punya undang-undang. Maka dengan buru-buru yang sebetulnya belum sempurna dalam tanda kutip ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus. Jadi ketika Indonesia baru berusia 1 hari, ditetapkanlah apa yang sebetulnya sedang dipersiapkan langsung menjadi Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita mencoba maju lagi dalam sejarah bangsa Indonesia pada tanggal 5 Juli tahun 1959 muncul dekret presiden. Dekret presiden yang pertama yaitu Soekarno yang membubarkan dan membatalkan Badan Konstituante waktu itu, yang sebetulnya adalah semacam anggota DPR dan parlemen, ya, yang sebetulnya adalah hasil daripada pemilu tahun 1955. Kenapakah pada tahun 1959 5 Juli itu muncul dekret presiden? Sebab Badan Konstituante waktu itu sudah sekian lama bekerja tidak mampu merampungkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang sebetulnya mau dipakai untuk menyempurnakan Undang-Undang 45. Karena tidak rampung-rampung, masyarakat rakyat Indonesia ini jadi resah. Jadi sebetulnya undang-undang yang mau dipakai ini yang mana nih? 45 atau UUDS 50? Kok nggak rampung-rampung? Situasi mencekam. Mau tidak mau terpaksa Soekarno mengeluarkan dekret membubarkan Badan Konstituante. Nah, ini salah satu contoh. Undang-undang itu perlu untuk mengatur ketika orang yang hidup itu komunitasnya sangat banyak. Nah, berbicara tentang setiap negara punya undang-undang, bagaimana dengan seluruh umat manusia secara universal? Undang-undangnya siapa yang mau dipakai nih? Kan menjadi problem seperti itu muncul. Maka di dalam konteks seperti ini sebetulnya kita boleh berasumsi bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Maka yang berhak memberikan undang-undang atau aturan-aturan bagaimana manusia yang hidup ini hidup di dalam kebenaran, maka Tuhanlah yang berhak memberikan undang-undang itu. Atau pakai bahasa kita berarti memberikan firman-Nya. Maka itu sebabnya bahkan ketika manusia itu baru sendirian saja di Taman Eden, dalam hal ini Adam, bahkan Tuhan sudah memberikan undang-undangnya. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya. Itu firman Tuhan. Pakai bahasa negara itu undang-undang yang Tuhan berikan kepada manusia yang diciptakannya. Tetapi undang-undang yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini progresif. Singkat cerita sampai dari kejadian sampai wahyu. Maka ketika
firman Allah sudah sempurna secara progresif zaman demi zaman diberikan oleh manusia, dikatakan tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh lagi dikurang. Dan sudah barang tentu karena itu datang daripada Allah, Allah akan bertindak ketika ada manusia yang mau merombaknya. Itu sebabnya tadi Mazmur 119 ayat 126 dikatakan demikian. Saya baca lagi. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Namun saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang bahwa Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu diberikan oleh Allah menjadi semacam undang-undang bagi manusia supaya secara universal boleh hidup harmonis, bahkan hidup memuliakan Allah. Muncul pertanyaan bahwa kenyataannya kan tidak semua orang Kristen. Sehingga kita tentunya tidak boleh memaksakan orang-orang non-Kristen mentaati kebenaran-kebenaran yang kita yakini yang ada di dalam Alkitab. Kalau itu yang kita lakukan jadi semacam khilafah Kristen nih. Tetapi bagaimana kalau kita percaya bahwa Allah itu satu adanya, maka bagaimanapun kita secara logika boleh berpikir undang-undang yang diberikan Allah mestinya satu. Nah, di dalam pemahaman yang seperti inilah sebetulnya Alkitab kita menjelaskan. Untuk bangsa-bangsa yang tidak dalam tanda kutip mengenal Allah, untuk bangsa-bangsa yang tidak percaya, tidak menjadi orang Kristen begitu atau orang Nasrani, maka sebetulnya Allah sudah menanamkan undang-undangnya, Tauratnya di dalam hati mereka. Yang sering kali kita sebut sebagai hati nurani. Mari kita bersama-sama sekarang membaca Roma pasal yang kedua. Dalam surat Roma pasal yang kedua, ayat 14 dan 15 saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Di dalam ayat 15 dikatakan suara hati. Jadi melalui Taurat yang Tuhan tuliskan dalam hati, ketika itu dilanggar suara hati mereka menegur. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Inilah yang disebut biasanya suara hati itu adalah hati nurani. Tetapi maaf kata, karena kejatuhan manusia, karena situasi lingkungan, kebudayaan dan kebijakan lokal, hati nurani itu bisa tercemar. Tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saya memberikan satu contoh yang pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah di dalam satu suku pedalaman. Saya tidak perlu sebutkan namanya, suku apa nanti dikira rasis begitu ya. Tetapi ini suku yang masih relatif agak terbelakang. Dia sudah bertahun-tahun melayani di sana, bahkan suku itu masih diajarin bagaimana berpakaian secara sopan. Suatu kali pendeta ini dikirimin dari keluarganya yang di Jawa beberapa setel baju baru. Wah, puji Tuhan, di daerah pedalaman semuanya serba terbatas, sekarang dapat kiriman dari keluarganya beberapa setel baju baru. Dipakailah satu setel, setelah dipakai 1-2 hari, kotor, dicuci, dijemur. Waktu mau diambil, ya hilang. Ya, ngomong pakai bahasa kita, dicuri orang. Dia nyesal, aduh kok justru yang hilang yang baru. Kalau yang agak usang masih mending. Ya ini sayang banget baru dapat kiriman satu setel, beberapa setel baju, satu setel dipakai, dicuci langsung hilang. Oke, singkat cerita hari Minggunya pendeta ini berkhotbah.
Pada waktu dia berkhotbah, dia melihat salah seorang jemaatnya di suku terpedalaman ini pakai baju yang dicuri. Waduh, ini pendeta ini langsung konsentrasinya hilang, butuh pertolongan Tuhan untuk bisa menyelesaikan khotbahnya. Gimana gak jengkel ya, udah terang-terangan mencuri, pergi ke gereja, ikut kebaktian pakai baju curiannya gitu ya. Dia jengkel sekali, tetapi udah sabar. Selesailah, haleluya, khotbah itu. Saya khotbah, pendeta ini cepat-cepat seperti biasanya ada di depan pintu memberikan jabat tangan kepada jemaatnya satu persatu sampai tiba giliran si jemaat yang mencuri bajunya. Dikasih salam. Ya, puji Tuhan, ikut kebaktian pagi hari ini ya. Tolong jangan pulang dulu, saya mau ngomong-ngomong sebentar sama kamu. Iya Mbok, ya pendeta. Si jemaat ini senang banget. Singkat cerita semua sudah pulang. Pendeta ini mulai ngobrol, tetapi mau to the point ngomong, kamu ini pencuri, sungkan. Ngomongnya muter, enggak nyampe, akhirnya ya udah terpaksa ngomong, kamu kok mencuri. Jemaat itu dengan polosnya ngomong begini, loh aku lihat di jemuran ada baju, aku suka ya aku ambil. Jadi ternyata suku bangsa ini tidak punya konsep mencuri. Siapa kuat, siapa dapat. Itu prinsipnya. Dia pikir tubuh dia lebih keker daripada pendeta yang kurus kering. Berarti dia lebih kuat. Berarti dia lebih berhak untuk mendapat apa yang dia suka. Itu konsep suku bangsa ini. Jadi tidak ada konsep mencuri di dalam suku ini. Maka ketika dia ngambil dengan begitu santainya, bahkan pakai baju yang dia ambil, pakai bahasa kita curian itu, ikut ibadah tidak rasa dosa. Ini undang-undang yang Tuhan taruh di dalam hati, tetapi tercemar oleh budaya lokal, tercemar oleh kebijakan lokal, tergerus oleh manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi prinsipnya bagaimanapun sama seperti sebuah negara perlu undang-undang, maka manusia secara universal ini perlu satu patokan yang sama untuk bisa hidup harmonis. Tanpa patokan yang sama sebetulnya tidak mungkin bisa hidup harmonis. Tetapi kembali kepada yang tadi kita pikirkan, bagaimana dengan manusia kenyataannya semuanya bukan orang Nasrani. Ada agama-agama lain yang tidak bisa dipungkirin patokannya beda. Bahkan dalam banyak hal kadang-kadang patokannya berkontradiksi satu dengan yang lain. Bagaimana tugas gereja dalam situasi yang seperti ini? Tentu kita tidak harus dipanggil untuk dengan kuasa, dengan pedang untuk memaksakan orang-orang yang bukan Nasrani mentaati Alkitab. Bukan itu tugas kita. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita bersama-sama mencoba membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel pada perjanjian lama di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11. Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11 demikian bunyinya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Nah, saudara, di dalam ayat ini khususnya di dalam ayat 10 bagian B tadi dikatakan, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan setelah aku tidak ada lagi Allah yang dibentuk. Apa maksudnya ketika Allah memakai kalimat sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan setelah aku tidak ada? Nah, maka sebetulnya bahasa ini, istilah ini adalah semacam sindiran. Sebab bangsa-bangsa di sekitar umat Israel waktu itu, mereka mengambil emas, mengambil perak, kemudian ditimbang dengan dacin, lalu dengan emas dan perak itu mereka membuat ukir-ukiran membentuk Allah mereka. Maka di dalam Mazmur seringkali dikatakan berhala bangsa-bangsa,
Bentukan tangan manusia, punya mata tetapi tidak melihat, punya mulut tetapi tidak berfirman. Di dalam situasi bangsa Israel berada di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir yang membuat ukir-ukiran, membentuk Allah bagi mereka sendiri, Tuhan berkata, aku satu-satunya Allah yang dibentuk dan setelah itu tidak ada lagi. Artinya apa? Berarti berhala-berhala bangsa-bangsa itu ilah-ilah palsu. Itu maksudnya. Maka di dalam konteks seperti ini ditegaskan, kamu hai bangsa Israel, engkau ini umat pilihanku, aku pemanggil engkau, memilih kamu menjadi umat pilihan untuk menjadi saksi di tengah bangsa-bangsa. Dengan engkau melakukan undang-undang, dalam tanda kutip, yaitu perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel, bangsa-bangsa yang di sekitarnya melihat Allah yang sesungguhnya. Melalui bangsa Israel yang menjadi saksi Tuhan, bangsa-bangsa lain melihat bagaimana seharusnya hidup menurut kehendak Allah. Itu maksudnya. Maka itu sebabnya dikatakan, kamulah saksi-saksiku. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan menjadi juru selamat. Di sini bagaimanapun saya melihat ini semacam satu antisipasi untuk menyampaikan bahwa akan munculnya satu juru selamat. Yaitu keselamatan yang nanti kita tahu persis sampai perjanjian baru, keselamatan itu ada di dalam Kristus Yesus. Sebab di bagian lain dari kitab Yesaya dikatakan dia datang bukan mengutus, dia datang bukan mengirim duta, tetapi ia sendiri yang datang sebagai juru selamat. Dan jelas dari pemahaman kita itu tidak bisa ditafsir yang lain, yaitu tentang Kristus, Allah yang menjadi manusia yang menjadi juru selamat. Tetapi bagaimanapun kembali kepada topik kita, firman Tuhan itu diberikan oleh Tuhan, khususnya dipercayakan kepada orang-orang Nasrani, dipercayakan kepada kita orang-orang Kristen yang menerima Kristus Yesus sebagai juru selamatnya, untuk menjadi bahan yang kita pakai untuk menyaksikan ini loh cara hidup yang benar kepada bangsa-bangsa yang tidak memiliki Taurat. Jadi tugas kita bukan seperti yang tadi saya katakan, dengan kuasa dan pemaksaan meminta orang mentaati Alkitab kita, tetapi kita memberi contoh. Ini hidup yang benar sesuai dengan firman. Dan biar syukur-syukur kalau melalui melihat cara hidup kita ini, mereka kemudian melihat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berkata demikian. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Allah yang menjadi manusia, yang tadi dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 diindikasikan adalah juru selamat itu, pada waktu ia menjadi manusia, dia mengatakan akulah terang dunia. Artinya melalui Kristus, semua manusia ini yang hidup di dalam kegelapan mendapat tuntunan. Bagaimana cara Kristus hidup, bahkan bagaimana ajaran-ajaran Tuhan Yesus, bahkan kemudian bagaimana Kristus berkorban di atas kayu salib, memberikan tuntunan kepada manusia, dimulai dari orang-orang yang percaya kepadanya, kemudian memberikan contoh kepada umat manusia secara universal, bagaimana hidup meneladani Kristus dan bagaimana beriman pada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, kita sebagai orang-orang percaya itu memakai terang yang ada pada Kristus, yang sekarang dipercayakan kepada kita. Kita ini menjadi semacam terang dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga pernah berkata, kamulah terang dunia. Kota yang dibangun di atas bukit pada malam hari khususnya.
itu akan terlihat dari jauh sebab apa? Lampu-lampu yang gemerlapan itu. Ya kan? Saudara, kalau ya sudah selama 1 tahun ini sih ya, bahkan lebih daripada 1 tahun, 2, 3, 4 tahun saya tidak pernah ke puncak. Tetapi dulu kalau pergi ke puncak memimpin retreat itu ya, khususnya pada hari libur itu kan macet selalu. Wah, dari ketinggian melihat kota-kota yang di kota Bandung gitu ya, Bogor yang lampunya gemerlapan, bahkan mobil-mobil yang macet itu semua kayak pohon terang gitu ya, lampunya nyorot semua. Kota yang ada di bukit itu tidak bisa tertutup, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu menutupnya dan meletakkannya di bawah gantang. Sebaliknya justru diletakkan di atas kaki Dian. Setiap orang Kristen memakai sinar yang sudah terlebih dahulu datang ke dalam dunia, yaitu Kristus, memakai sinar itu yang dipercayakan kepada kita melalui kehidupan baru yang kita miliki untuk menjadi terang dunia. Bagaimana kita menjalankan firman Tuhan, undang-undang yang Tuhan berikan kepada kita, kita memberikan teladan kepada orang-orang lain, bahkan walaupun dia bukan orang Kristen. Alangkah baiknya jikalau juga bisa berperilaku sesuai dengan undang-undang yang Tuhan berikan. Yaitu dalam hal ini firman Allah. Itulah artinya ketika dikatakan firman. Itu adalah mercusuar daripada zaman. Sepanjang zaman gereja terpanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, untuk memberikan contoh bagaimana seharusnya manusia ciptaan Allah itu hidup harmoni. Mari kita bandingkan dengan Yesaya pasal yang ke-9, di mana jikalau tadi dikatakan kamulah saksi-saksiku supaya bangsa-bangsa lain melihat kebenaran di dalam kehidupan orang Israel, bahkan kemudian melihat keselamatan. Dan sebetulnya di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama sudah dijelaskan akan tibanya bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan melihat sinar. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan jikalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, itu nanti berbicara tentang seorang anak, seorang putra telah lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Luar biasa sekali, kita mempunyai firman yang menjadi patokan sepanjang zaman. Seperti yang tadi saya katakan, Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Maka firman-Nya juga adalah firman yang tidak berubah. Sepanjang zaman firman boleh menjadi semacam mercusuar, menerangi semua orang yang hidup di dalam kegelapan untuk melihat sinar itu, bahkan mendapatkan keselamatan. Di dalam pemahaman yang seperti inilah, maka kalau kita bandingkan dengan Mazmur 36, itu menjadi semakin jelas. Demikian bunyinya Mazmur 39 ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Ayat ini boleh saya ganti dengan kalimat seperti ini supaya lebih jelas. Saya baca dulu aslinya. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Saya ganti menjadi demikian. Sebab pada Tuhan ada sumber kehidupan. Di dalam Kristus kami melihat terang. Karena terang yang daripada Tuhan itu adalah Kristus, di mana tadi mengatakan akulah terang dunia. Di dalam Tuhan ada sumber kehidupan. Di dalam Kristus kita melihat terang yang sesungguhnya. Dan kitalah saksi-saksinya. Itu sebabnya di dalam Wahyu dikatakan Kristus seperti yang berjalan di antara 7 kaki Dian.
Yang dimaksud dengan dian di sini jelas adalah gereja. Gereja harus bersinar sepanjang zaman dan diletakkan di atas menorah yang bercabang 7. Gereja sepanjang zaman harus menjadi mercusuar di tengah-tengah zaman yang terus berubah dan tidak pernah stabil. Namun saudara harus diakui, sama seperti undang-undang manusia tidak bisa sempurna, Taurat Tuhan, firman Tuhannya sempurna. Tetapi gereja yang mewarisi firman ini kadang-kadang berjalan tidak benar. Itu sebabnya dikatakan di Mazmur 119 tadi, ada waktunya Tuhan bertindak. Ketika umat Israel, dan kalau dalam aplikasi sekarang ketika gereja mau mencoba merombak Taurat Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Gereja sepanjang zaman berkali-kali jatuh di dalam situasi-situasi kegelapan juga. Maka sama seperti Soekarno pernah mengeluarkan dekret dan membubarkan Badan Konstituante yang bekerja sekian lama tidak merampungkan UUD Undang-Undang Sementara tahun 1950. Demikian juga Tuhan dalam tanda kutip pernah mengeluarkan dekret kepada gereja. Dan hari ini bertepatan dengan 31 Oktober. 504 tahun yang lalu, tepatnya 1517, gereja zaman itu harus diakui hidup di dalam kegelapan. Merombak Taurat Tuhan. Sebagai contohnya, orang-orang kalau mau masuk surga harus membeli surat pengakuan dosa. Dan Johannes Tetzel waktu itu sebagai bagian departemen promotion daripada gereja. Pergi kemana-mana berkata demikian. Setiap denting mata uang masuk ke peti persembahan, satu jiwa meloncat dari api penyucian masuk ke surga. Nenekmu sudah mati, kakekmu sudah mati, ayahmu sudah mati, sahabatmu sudah mati, masih ada dalam api penyucian, belum masuk surga ini. Mumpung sekarang ini lagi ada gratisan, ada promosi korting, kira-kira begitu ya. Siapa mau beli surat pengakuan dosa? Dijual murah, belum pernah terjadi gereja melakukan diskon besar-besaran. Itu Johannes Tetzel. Ini sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab. Manusia sudah merombak kebenaran Taurat Tuhan. Tuhan bertindak. Maka pada waktu itu tanggal 31 Oktober tahun 1517 Tuhan memakai Martin Luther. Menempelkan 95 dalil di gereja, pintu gereja Wittenberg untuk memprotes semua yang tidak benar yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu. Tuhan bertindak ketika gereja menyelewengkan kebenaran Taurat. Dan hari itu dikenal sebagai hari reformasi. Tetapi saya percaya bukan cuma zaman itu toh. Terus menerus sepanjang zaman itu sebabnya tadi di dalam Wahyu pasal yang pertama, pasal kedua, pasal ketiga dikatakan Kristus seperti yang berjalan di antara kaki dian untuk apa? Terlebih dahulu justru menghakimi jangan sampai gereja di sepanjang zaman itu menyeleweng daripada kebenaran Taurat Tuhan. Maka itu sebabnya kalau kita bandingkan kemudian Tuhan Yesus Kristus berkata, tuliskanlah kepada 7 jemaat. Maka jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Laodikia dan seterusnya satu persatu ditegur dengan keras oleh Tuhan untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sama seperti ketika waktu itu melihat situasi sangat genting. Tetapi tidak ada kepastian undang-undang mana yang harus dipakai. Presiden Soekarno melakukan dekret kembali kepada untuk sementara kembali kepada Undang-Undang 45. Hari reformasi menjadi satu peringatan di mana Martin Luther mengatakan back to the Bible.
Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan, firman yang sempurna, yang datang daripada Allah, manusia tidak berhak merombak Taurat. Maka Tuhan bertindak. Mari kita sebagai gereja reformasi. Semua gereja Protestan, gereja reformasi. Terus menerus mawas diri. Kita dipercaya oleh Tuhan memakai Alkitab menjadi semacam mercusuar yang menuntun bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan melihat terang dan sinar yang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sebab hanya di dalam Tuhan ada kehidupan. Dan di dalam Kristus ada terang ilahi. Tidak ada yang lain. Puji syukur hari ini kita diingatkan. Firman Tuhan menjadi mercusuar sepanjang zaman. Maka terkenalah sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Karl Barth yang sebetulnya mengutip daripada apa yang sudah ditulis bahkan oleh Augustinus. Ecclesia Reformata. Semper Reformanda est. Artinya gereja reformasi harus terus-menerus direformasi oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau jujur, gereja hari ini belum tentu lebih bersih, lebih benar dibandingkan pada waktu Martin Luther melakukan reformasi. Biarlah melalui Alkitab, sekali lagi kita membawa diri mengatakan, Tuhan, apakah kami sebagai gerejamu sudah memakai Alkitab menjadi mercusuar bagi zaman ini. Mari kita tunduk sebentar, merenung di hadapan Tuhan, memberikan kesempatan firman Tuhan mengendap di dalam hati kita. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang dipandang italah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari maras terlepas. Pelihara suluh pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara suluh pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Zaman boleh terus berubah, tapi kami mempunyai Engkau Allah yang tidak berubah. Dan bahkan Engkau juga memberikan kepada kami kitab suci yang boleh secara setiap hari kami baca, yang terus-menerus boleh mengarahkan kehidupan kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Bahkan lebih daripada itu melalui kitab suci ya Tuhan,
kami boleh menjadi semacam mercusuar, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, oleh sebab itu, berikanlah kepada kami Tuhan, kepekaan untuk melihat berapa banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan sekitar kami. Berikanlah kepada kami Tuhan kepekaan untuk mendengar mereka yang berteriak-teriak seolah-olah hampir tenggelam di tengah-tengah lautan yang ganas. Dan kepada siapa mereka berharap, kepada siapa mereka menatap dan melihat. Jikalau bukan melalui kami dan kemudian akhirnya melihat Engkau. Tuhan, ini kami semua. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami Tuhan dengan sinar kami masing-masing menyala di tempat di mana Engkau taruh kami. Demikian kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kesekuatan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam perjalanan hidup kami, di tengah-tengah dunia yang terus-menerus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Di satu sisi kami melihat kemajuan-kemajuan teknologi, namun pada saat yang sama harus kami akui, kebenaran moral, etika seringkali justru tergerus. Manusia mulai hidup menurut apa yang dia pandang baik menurut ukurannya sendiri. Dalam situasi yang seperti ini Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memberikan kepada kami firman yang boleh tetap menjadi pegangan bagi hidup kami. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, Engkau sendiri secara nyata kami rasakan menyertai hari demi hari perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami.
Justru khususnya pada waktu kami merasa kami berjalan di dalam lembah kekelaman. Pada waktu kami sedang melintasi jalan yang sangat berbahaya. Pada waktu itu kami merasakan Engkau semakin dekat dengan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Sekalipun harus kami akui ya Tuhan, kadang-kadang di dalam perjalanan kami mengiring Engkau, karena ketakutan kami tidak berani melanjutkan langkah-langkah kami. Karena kekhawatiran, bahkan kami seringkali mengambil jalan kami sendiri. Tetapi biarlah ya Tuhan, khususnya firman hari ini, membawa kami kembali kepada jalan yang seharusnya kami tempuh. Biarlah firman hari ini sekali lagi membawa kami melanjutkan langkah mengikuti Engkau. Tuhan, terima kasih. Engkau gembala kami yang agung, bahkan yang mengkorbankan diri di atas kayu salib, memberikan pengampunan dan keselamatan. Kiranya ya Tuhan, melalui apa yang sudah kami dapat di dalam keselamatan Yesus Kristus, hidup kami selanjutnya boleh semakin baik, boleh semakin berkenan kepada Engkau. Itu sebabnya ya Tuhan, sekarang ini hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu satu persatu dengan pergumulannya masing-masing. Tuhan, jikalau ada di antara mereka yang mulai lemah iman, yang mulai berpikir-pikir untuk mengambil jalannya sendiri, biarlah hari ini diingatkan, tidak ada yang lain, tidak ada pilihan yang lebih tepat kecuali menjadikan Taurat-Mu, firman-Mu yang merupakan terang dunia, itu menjadi pilihan untuk dipakai sebagai jalan yang ditempuh. Terima kasih Tuhan. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, kami berdoa, jadikanlah setiap jemaat-Mu dan gereja-Mu menjadi mercusuar bagi zaman. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu memandang wajah kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pemeliharaan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati.